Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Ecclesia Saragi dengan NIM 11S3050. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit presentasi tentang praktikum kelima untuk mata kuliah ModSim atau pemodelan dan simulasi. Jadi di sini ada benda yang pertama yaitu unveil. Jadi proses pembuatan objek unveil ini dimulai dari pemodelan dasar atau base modeling menggunakan mesh primitif yang sederhana, itu cube atau silinder yang kemudian dimodifikasi bentuknya melalui teknik ekstrusi dan scaling. Jadi model ini secara bertahap dibentuk agar menyerupai siluet umum dari unveil ini. Bagian atasnya datar yang tebal, bagian depan yang meruncing seperti tanduk dan kaki-kaki yang kokoh untuk menopang badan unveil ini. Kemudian proses pemodelan ini kan dilakukan dalam mode edit. Jadi dalam mode ini kita memanfaatkan banyak tool seperti extrude, inset, dan loop cut untuk mendapatkan bentuk yang simetris dan proporsional seperti ini. Setelah bentuk dasarnya selesai, tahap selanjutnya adalah sculpting. Jadi sculpting ini untuk memberikan kesan permukaan yang lebih alami dan tidak terlalu geometris atau terlalu kaku. Jadi dalam gambar sisi kiri, terlihat bahwa sculpting telah menambahkan detail berupa permukaan yang tidak rata dan bentuk kaki yang melengkung alami. Jadi proses sculpting ini menggunakan brush seperti clay strips, smooth, scrap yang membantu menambahkan karakter pada objek. Berikutnya masuk ke tahap texturing dan shading. Jadi tahap ini objek diberikan material dan warna menggunakan sistem node eh, pada shade editor. Seperti yang ditunjukkan dengan opsi use nodes. Material yang digunakan bertipe Principled BSDF dan teksturnya merupakan hasil dari proses hand painting atau baking dari detail sculpt ke dalam normal map dan diffuse map. Jadi pada tahap akhir kita lakukan penataan pencahayaan dan kamera untuk keperluan rendering. Gambar di sini sisi kanan ini memperlihatkan bahwa scene telah menggunakan 3-point lighting setup atau variasinya dan pencahayaan dari arah kanan menggunakan lampu berwarna merah muda dan pencahayaan tambahan dari kiri atau atas. Jadi hal ini membantu memberikan efek dramatis dan membantu menonjolkan bentuk serta material unveil secara maksimal. Bisa lihat seperti ini. Jadi ini untuk objek yang pertama. Kita akan masuk ke objek yang berikutnya. Kemudian kita masuk objek kedua, di mana ini adalah objek kucing. Jadi proses pembuatan objek kucing ini dimulai dengan bentuk pemodelan bentuk dasar atau base mesh menggunakan pendekatan low poly yang mengutamakan bentuk sederhana dan proporsional. Jadi bentuk kepala dan badannya ini dibuat menggunakan objek dasar UV sphere atau metabol lalu disesuaikan ukurannya dengan teknik scaling. Eh, Kepalanya ini diberi proporsi lebih besar dari badan sesuai dengan gaya karakter kartun. Bagian tubuh seperti kaki, telinga, ekor, dan hidungnya ini dibentuk dari objek primitif seperti cube dan sphere yang dimodifikasi menggunakan tool edit mode seperti extrude, scale, move, atau dengan metode mirror modifier agar bentuknya tetap simetris. Jadi setelah bentuk dasar selesai, kita tambahkan detail karakteristik seperti mata besar, kumis, dan pita dasi merah. Kemudian ada matanya itu dibuat dari dua bagian. Jadi bola mata putihnya dari sphere dan pupil hitamnya juga dari objek disk atau sphere yang lebih kecil. Kumisnya dibuat dari mesh berbentuk silinder lalu tambahkan curve yang dikonversi ke mesh lalu diposisikan secara merata di kedua sisi wajah. Pita dasinya ditambahkan sebagai aksesoris visual menggunakan bentuk yang disesuaikan dari cube atau plane yang di model manual. Setelah modelnya selesai, tahap berikutnya adalah pemetaan material dan warna. Jadi gambarin karakter kucing ini kita menggunakan shader prinsip BSDF dengan warna dominan biru atau ungu gelap dan permukaan yang mengkilap atau glossy. Jadi efek glossy ini diperoleh dengan mengatur nilai spekular dan roughness di node shader. Eh, warna mata warna mata, kumis, dan pita ini juga dibuat sebagai material terpisah dengan warna kontras seperti hitam dan merah. Eh, Tahap akhirnya adalah penempatan pencahayaan dan setup rendering. Jadi saya hanya menggunakan satu cahaya di sini, di mana itu di sisi kiri dari karakternya. Jadi ini menempatkan kita menggunakan area light atau point light.
dari samping atas ini dengan intensitas yang cukup tinggi. Jadi backgroundnya dibiarkan gelap atau menggunakan HDRI low-key agar fokusnya tetap pada karakter. Itu untuk yang kucing. Kita akan masuk ke objek yang berikutnya. Dan terakhir di sini ada objek tengkorak. Jadi pembuatan objek tengkorak ini dimulai dari tahap modelan dasar atau base modeling, menggunakan UV sphere atau metaball sebagai titik awal. Jadi objek tersebut kemudian kita modifikasi dalam edit mode dengan menggunakan alat seperti sculptor, grab, dan inflate untuk membentuk struktur umum dari tengkorak manusia. Jadi bagian utama seperti rongga mata, rongga hidung, dan rahang, tulang pipi kita bentuk dengan teknik extrude, boolean modifier, atau dengan menggunakan sculpting yang memberikan keleluasan dalam lekukan dan detail anatomi secara bebas dan lebih artistik mungkin. Jadi setelah struktur dasarnya selesai, tahap selanjutnya adalah penambahan detail anatomi. Jadi detail seperti retakan halus pada tulang, lengkungan alis, tulang pipi yang menonjol, dan struktur gigi dibuat dengan pendekatan sculpting yang lebih lanjut menggunakan. Kemudian ada penggunaan dynamic topology atau dintopo saat sculpting yang memungkinkan pembuatan mesh yang lebih kompleks dan realistis untuk rongga-rongga seperti mata dan hidung. Boolean modifier bisa digunakan untuk memotong meshnya secara akurat, eh, atau bisa juga langsung diukir menggunakan brush seperti draw sharp atau clay strips. Setelah model finalnya terbentuk, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan material dan tekstur. Jadi objek tengkorak diberikan material berwarna krem pucat yang menyerupai warna tulang asli. Shader yang digunakan adalah prinsip BSDF dengan pengaturan roughness cukup tinggi agar tidak terlalu mengkilap. Kemudian detail seperti retakan halus pada tengkorak dapat ditambahkan menggunakan normal map atau bump map melalui node di shader editor. Eh, Juga bisa digunakan tekstur prosedur seperti noise texture atau coronal texture, lalu dimodifikasi dengan color ramp dan dipakai untuk input normal di shader supaya memberikan efek retakannya ini yang lebih tidak sempurna. Jadi tahap akhir dalam proses ini adalah setup pencahayaan dan rendering. Jadi gambar ini atau karakter ini udah menunjukkan hasil akhir dan lighting dan shading. Jadi di sini kita menggunakan di sini aku menggunakan tiga, tiga area light. Jadi jadi dengan area light ini saya gunakan warna yang berbeda juga, ada biru, ada putih dan juga ada merah. Dan saya menggunakan latar belakangnya berwarna hitam supaya agak lebih dramatis gitu. Jadi rendering ini dilakukan dengan menggunakan Cycles Engine agar efek band dan pencahayaan lebih akurat dengan pengaturan denoising aktif untuk hasil akhir yang lebih bersih. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.